warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Algojo Mau. Oke. Yang sebelah sana? Assalamualaikum, saya Surip Utomo dari SDN Gunung Batu, Kecamatan Bodeh. Saya Pak Idi dari SDN 03 Susukan, Kecamatan Comal. Dan saya Oki Anggi Satria dari SDN 01 Blok, Kecamatan Beli. Kami akan melaksanakan Koci. Oke. Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam Pak Waidi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum Bapak melakukan coaching, Ya, Pak. saya akan menanyakan beberapa hal dengan Bapak. Boleh ya Pak? Boleh Pak, boleh. Oke. Nah, di sini tujuannya itu Pak untuk menyamakan persepsi kita. Ya, Oke, ya Bapak nggih? Boleh Pak. Oke. Boleh. Nah, Siap. sebelum atau nanti pada saat coaching, antara coach dan coach akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik Pak. Siap, siap. Oke. Nah, terus apakah sudah sesuai dengan alur delta apa belum? Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang ada atau yang disampaikan oleh coach. Siap, Pak. Nah, di sini ada beberapa prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan. Kemudian yang kedua yaitu proses kreatif ya Pak ya. Ya, siap. Nah, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi tersebut ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bapak? Boleh, boleh Pak. Oke. Yang pertama Bapak, Siap. gini Pak Oki, kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan? Oh, Oke, siap. pada coaching bersama coach kali ini Pak. Ya, siap Pak. Jadi ya kompetensi yang akan saya kembangkan bersama coach dalam hal ini Pak Tomo. Oke. Yang pertama adalah kehadiran penuh Pak. Oke. Kemudian mendengarkan yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Iya. Baik, jadi itu yang ingin dikembangkan ada 3 kompetensi ya Pak Ada ya. 3 kompetensi. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian di antara ketiganya Bapak, yang lebih spesifik yang akan dikembangkan itu yang apa Pak? Mungkin menurut saya yang akan saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Baik, jadi ada 2 yang Bapak kembangkan ya Pak, Siap, yaitu siap. kemudian itu kira-kira Siapa? indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Indikator ketercapaian yang ingin saya lakukan setelah melakukan coaching tersebut adalah si coach dalam hal ini Pak Tomo itu mendapatkan solusi Pak. Oke. Kemudian beliau bisa mencari langkah-langkah untuk menyelesaikan solusi tersebut. Jadi indikator pencapaiannya pada saat coach adalah untuk menemukan solusi ya Bapak ya, Betul, Pak. atas permasalahan yang Pak Tomo alami ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak atas jawabannya. Silahkan melakukan coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya ya Bapak ya. Siap Pak. Oke, dan nanti setelah proses coaching, Bapak selesai kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap Oke, Pak. Siap oke, ya. Pak. Oke. Terima kasih Pak Waidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tomo. Pak Tomo. Oke. Nggih, Pak Tomo. Monggo, Silakan, Pak Tomo, silakan. Pak Tomo silakan nggih. Siap. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Tomo? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Tomo ya? Sehat. Cuma ini Pak ada sedikit ganjalan ini Bapak tentang murid saya Oke. di kelas. Salah satunya kita sebut si A saja. Iya, Pak. iya. Siap. Itu ketika mengadakan pembelajaran si A itu terkesan ini Pak, terkesan apatis, diem ketika ditanya pun diem, ketika disuruh mengerjakan pun dia tidak mau, kemudian hubungan dengan teman-temannya itu juga agak terisolir Bapak, dia agak menyendiri, itu yang Siap, membuat siap. saya pusing itu. Oh, siap. Bagaimana caranya itu? Jadi nanti kemungkinan kita akan melakukan coaching kurang lebih 15-20 menit gitu ya Pak. Oke, iya, siap. Jadi permasalahan yang Pak Tomo sampaikan tadi, menurut Pak Tomo tujuan coaching kali ini itu terkait dengan permasalahan tadi itu apa Pak? Ini Bapak, saya kepingin itu nanti ke depan ketika proses pembelajaran yang saya ajarkan di kelas itu si A itu agak lebih ini Pak, lebih aktif, dia ikut ketika ada pertanyaan dia ikut menjawab, kemudian ketika ada tugas kemudian dia ikut mengerjakan, kemudian ketika pembagian kelompok ataupun ketika bermain si A itu agak lebih bisa ini aktif kayak gitu Dalam Bapak. pembelajaran ya Pak ya, dalam pembelajaran begitu ya.
Semoga nanti percakapan kita kali ini bisa membantu permasalahannya Pak Siap Tomo gitu, Bapak, Ki. terima Oke. kasih. Kira-kira dari permasalahan tadi, menurut Pak Tomo hambatan-hambatan apa yang Pak Tomo hadapi? Menurut saya itu hambatan yang pertama itu tentang komunikasi Bapak. Oh, komunikasi. Soalnya ketika saya mencoba berkomunikasi dengan si A tersebut, Iya. itu komunikasinya tidak begitu berjalan dengan sukses Bapak. Oh, Kemudian juga komunikasi dengan teman-temannya juga agak terhambat. oh, iya. Kurang lancar ya Pak ya? Iya. Oh, jadi nanti untuk dari hambatan-hambatan yang tadi Pak Tomo sampaikan terkait Oke. dengan komunikasi dengan si A tersebut, Oke. kira-kira strategi apa yang nantinya Pak Tomo akan lakukan? Ini Bapak, yang ada dalam pikiran saya strategi pertama yang ingin saya lakukan, saya itu akan mencoba nanti bersama dengan teman-temannya si A itu membuat semacam peran gitu Peran Bapak. begitu ya, Pak? Kita membuat semacam peran nanti agar ketika ada pembelajaran kemudian saya mencoba mempersilahkan si A untuk Iya. berpartisipasi menjawab atau mengerjakan itu teman-teman yang lain itu ikut mendukung. Oh, Kemudian ketika berkomunikasi teman-teman yang lain itu bisa mendukung dengan sepenuh hati. Soalnya mohon maaf Bapak, si A itu agak punya kelainan di ini Bapak, di organ vokalnya. Jadi suaranya agak sengal kayak gitu. Jadi ketika si A itu berbicara, teman-temannya itu ada sebagian yang ketawa. Oh iya, Nanti iya. saya akan mencoba mengkondisikan itu dulu. Oke, Bapak. oke. Jadi itu mungkin skala prioritas utama ya dilakukan Pak Tomo gitu Oke, ya. kita Oke. prioritasnya membangun komunikasi. Membangun komunikasi gitu ya Pak. Oke, kira-kira dalam hal terkait dengan komunikasi tersebut berapa lama Pak Tomo membutuhkan waktu? Saya berpikir karena ini awal tahun pembelajaran Bapak, nanti secepatnya. Insya Allah mungkin sekitar saya butuh waktu seminggu, 2 minggu lah Bapak. 2 minggu ya Pak ya. Baik Pak Tomo. Dari hal tadi semua, menurut Pak Tomo komitmen apa yang akan dilakukan Pak Tomo untuk melanjutkan komunikasi terhadap Laura tersebut? Tadi Pak, yang pertama itu komitmen membangun kepercayaan diri, Kepercayaan diri. dirinya si Naura, agar dia mampu berkomunikasi dengan baik dengan saya maupun dengan teman-teman. Oke, siap. Baik. Jadi menurut Pak Tomo, kira-kira membutuhkan keterlibatan tidak terkait dengan hal itu? Makanya saya curhat dengan Bapak, saya membutuhkan bantuan teman-teman yang lain yang saya pandang itu waktu dulu kan Naura kelas 1, kelas 2 itu diajar oleh wali Diajar kelas oleh yang wali kelas lain. gitu ya. Barangkali ada wali kelas mungkin kelas 1 atau kelas 2 yang lebih akrab kayak gitu. Iya, Nanti akan betul, saya betul. coba untuk membantu masalah tersebut. Dan mungkin tadi teman-temannya begitu Oke, ya, siap. keterlibatan teman-temannya. Baik, terima kasih Pak Tomo. Mungkin percakapan kita kali ini cukup ya Pak ya. Oke, siap. Semoga nanti Pak Tomo bisa melakukan sesuai dengan yang direncanakan Pak Tomo. Oke, siap. Saya penasaran nih, 2 Oke. minggu ke depan Pak Tomo akan melakukan perubahan seperti apa. Siap, dengan siap, Naura. siap. Gitu ya Pak ya? Oke, siap, Oke. mudah-mudahan sukses. Terima kasih banyak Bapak, Oke, waktunya sudah iya. mengganggu. Mudah-mudahan nanti Tidak, apa yang saya siap, siap, rencanakan siap. itu bisa berjalan dengan sukses. Oke, Terima kasih Pak Tomo. Bapak. Terima Terima kasih ya Pak Tomo. Nggih, jangan sungkan-sungkan Pak Tomo. Oke, siap Bapak. Ini Pak Oki, sebelum penutupan, ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak Oki ya. Siap, siap Pak. Yang pertama itu apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator kecapaian yang Bapak inginkan. Itu pencapaian yang saya inginkan, yang akan saya capai. Alhamdulillah pada waktu coaching tadi itu saya mendapatkan kita ya Pak ya. Di mana saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa mengatasi Pak Tomo terhadap permasalahan dari muridnya tersebut Pak. Jadi alhamdulillah Pak Tomo sudah menemukan solusi-solusinya Dan langkah-langkahnya ya Pak dan ya. langkah-langkahnya. Oke, nah, menurut saya coaching yang telah dilakukan oleh Pak Oki tadi bersama coach Pak Urip Utomo yaitu Siap. sudah menggunakan proses alurnya sudah sesuai dengan
alur tirta Pak. Nah, kemudian untuk berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Siap. Oke, kemudian di sini Pak Tomo juga sudah bisa menemukan solusi dan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip coaching Pak. Nah, berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah tadi Pak Oki dan Pak Tomo lakukan, itu sudah baik Bapak. Kemudian apa ini pertanyaan terakhir ya Pak? Siap, Pak. Pertanyaan terakhir yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Oki berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah tadi dilakukan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yang lebih dalam lagi adalah memahami proses alur tirta sehingga nantinya kedepannya saya dalam melakukan coaching itu lebih baik lagi Pak. Begitu Pak. Oke, baik Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching Siap. dengan baik atau dengan lebih baik Siap, lagi dengan observasi ini kita kedepannya lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Wahidi. Ye.